Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah sebagai seorang muslim, karena dalam hati setiap muslim tentu ada keyakinan dua susunan kata ini alhamdulillah adalah kalimat bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah kekalkan dalam salah satu ayat di firman-Nya dalam Al-Quran, di dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, justru siksaku sangat pedih. Oleh karena itu teman-teman sekalian, selalulah mengucapkan alhamdulillah agar seluruh kebutuhan kita di muka bumi ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan, serta juga itu akan membuahkan pahala yang besar yang akan kita panen nanti di surga pada hari kiamat nanti. Selanjutnya kita melanjutkan atau sampaikan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya untuk mengejar keutamaan juga yang sudah dijanjikan, sebagaimana Nabi SAW sendiri bersabda, man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku 1 kali, maka Allah akan mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Kita akan melanjutkan bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk di bab nomor 175 tentunya ya. Bab dalam kitab Safar. Ya. Dan ini sudah cukup banyak kita membahas bab-bab dalam kitab Safar ini. Dan yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu tentunya ya, tentang masalah pentingnya membaca di bab 174, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang telah Ia ciptakan. Maka Nabi SAW menjamin siapa yang membaca ini pada saat ada di satu lokasi, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Dia tidak akan pernah ada yang bisa mengganggunya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar tentunya pada kesempatan yang lalu. Ya. Juga ada doa yang sudah kita bahas di bab yang sama pada kesempatan yang lalu, sabda Nabi SAW pada saat beliau safar malam atau tiba malam hari di saat safar, maka beliau membaca ya ard Rabbi wa Rabbukillah a'udhu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa syarri ma yadibbu alaiki wa a'udzu bika min syarri asadin wa aswadin wa min al-hayyati wal aqrab wa min sakinil baladi wa min walidin wa ma walad. Yang artinya, hai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, kejahatan yang ada dalam dirimu, kejahatan makhluk yang ada padamu, dan kejahatan makhluk yang merayap di atasmu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan singa dan juga seseorang, dari kejahatan ular dan juga kalajengking, dan dari kejahatan penghuni negeri ini, dan juga kejahatan iblis dan anak-anaknya. Ini salah satu doa juga yang disunnahkan Nabi SAW untuk dibaca pada saat Anda mampir di sebuah lokasi. Baik, kita langsung saja masuk ke bab yang baru teman-teman sekalian pada kesempatan ini, bab nomor 175 masih dalam kitab Safar, dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kita akan coba selesaikan sampai bab nomor 179. Ya, sehingga kitab masalah safar ini kita bisa selesaikan pada hari, dan kedepannya insya Allah kita akan masuk kitab baru, kitab ke-8, yaitu keutamaan namanya. Dan dimulai dengan bab nomor 180, bab keutamaan membaca Al-Quran. Namun sekarang kita akan selesaikan dulu bab yang berhubungan dalam kitab safar. Bab nomor 175, yaitu bab anjuran bagi orang yang bepergian jauh dan segera kembali kepada keluarganya apabila dia telah menyelesaikan keperluannya. Jadi dari judul ini sudah bisa kita tangkap sebuah pesan penting yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah berhubungan dengan masalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada saat seseorang sedang safar, keluar kota, keluar desa, keluar negeri, maka setelah selesai hajatnya dia kembali saja ke negerinya. Karena tentu ada alasan-alasan yang akan disebutkan dalam hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dan akan kita baca nanti. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, inti daripada ingin disampaikan, kalau kita sudah lahir di sebuah lokasi dan sudah adaptasi di situ dengan cuacanya, dengan lingkungannya, orang-orang sekitar masyarakat sudah mengenal kita. Kita sudah mengenal lah ya apapun yang berhubungan dengan lokasi tersebut. Kayak kita misalnya dari Indonesia atau secara khusus misalnya dari kota Jakarta. Kita sudah sangat familiar dengan negeri kita, dengan kota kita misalnya. Kemudian kita safar, walaupun dalam Indonesia juga, misalnya ke kota yang lain.
maka tentu agak beda. Kita butuh adaptasi baru lagi. Tentu akan sangat beda sekali kita misalnya sudah 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan lahir di Jakarta, misalnya ada teman-teman yang di Jakarta, sampai dia berumur 40-50 tahun, lalu kemudian dia pergi ke satu kota lain, yang dia hanya pergi misalnya seminggu, 2 minggu. Tentu nggak mungkin bisa disamakan antara adaptasi yang sudah terjadi pada diri kita dan jiwa kita, ya dari segala macam hal tentunya ya, yang 30, 40, 50 tahun dengan seminggu 2 minggu. Kita butuh adaptasi yang sangat luar biasa di satu lokasi. Walaupun kita misalnya kagum melihat satu titik atau 2 titik di wilayah tersebut, tetap saja kita pasti lebih familiar dengan negeri kita. Bahkan kadang-kadang terjadi pada orang-orang yang pergi haji dan umrah pun. Ya. Misalnya kalau haji sudah sampai 20 hari, 30 hari, 40 hari misalnya, kayak Masya Allah yang melalui program pemerintah kita, semoga Allah jaga pemerintah kita yang selalu bisa mendukung program-program syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah haji reguler yang pergi, dan semoga Allah terima haji-haji mereka dengan pengorbanan yang luar biasa dari biaya yang mereka keluarkan, waktu lama yang mereka tunggu, belum lagi banyak kendala-kendala mungkin di lapangan yang mereka dapatkan ya. Itu biasa mereka sampai 40 hari misalnya. Maka ada rindu terhadap negerinya. Gitu kan? Walaupun Mekah sama Madinah mulia, maka itu alami sekali, itu fitrah. Ya, itu fitrah. Mungkin kita ingin kembali lagi umrah dan haji ke depannya, tapi bukan di saat itu. Kita berharap bisa pulang, bertemu dengan kerabat kita, sanak kerabat, orang-orang yang kita cintai, lingkungan yang kita sudah adaptasi, makanan, udara, dan segala macam, maka itu sesuatu yang alami. Nah, kurang lebih itu diantara hikmah mungkin dari judul ini. Baik, kita langsung bacakan hadis dalam bab ini, dan di sini saya lihat cuma sebuah hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu hadis nomor 991 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal 'adzab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu, fa idza qada ahadukum nahmatahu min safari falyu'ajjil ila ahlihi." Terjemahannya, bepergian itu adalah bagian daripada siksaan. Ia menghalangi salah seorang dari kalian dari makannya, minumnya, dan tidurnya. Karena itu, bila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan tujuan dari bepergiannya, maka hendaklah segera kembali ke keluarganya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ada footnote nomor 656 di bawah, yang bagi teman-teman yang pegang bukunya tentunya, maksudnya dari kesempurnaan dan kelezatan. Sebab dalam safar itu ada kesusahan, kelelahan, menghadapi panas dan dingin, berpisah dengan keluarga dan tanah air, serta kehidupan yang mungkin menghadapi kekerasan. Nah, di sini ya, sudah ada penjelasan sedikit gambaran dari Imam Nawawi rahimahullah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik, kita coba teman-teman sekalian seperti biasa mengorek mutiara-mutiara ilmu yang bisa diraih dan didapatkan dari hadis ini. Yang pertama tentunya, adanya potongan sabda Nabi SAW, "As-safaru qit'atun minal 'adzab." Bepergian itu adalah bagian daripada siksaan. Di sini maksudnya adalah siksaan ini bukan yang dimaksudkan secara fisik, ya. Kayak dihukum misalnya sakit karena dipukul atau apa saja, bukan itu yang dimaksud. Tapi safar ini kalau orang tinggalkan, tadi sudah kita berikan mukaddimahnya ya. Kalau dia safar, dia meninggalkan keluarganya, orang-orang yang biasa mencintai dan dia mencintai mereka, kumpul dengan mereka, makan bersama mereka, minum, tidur, lingkungan dia, ya, tetangga yang sering tegur sapa, jemaah di masjid, teman-teman di kantor, lingkungan yang sudah nyaman dia rasakan. Dia tinggalkan udara misalnya, karena dia kalau safar ke satu tempat tentu akan berbeda, ya, udaranya misalnya, atau situasinya, kondisinya, makanannya, segala macam. Maka ini teman-teman sekalian dimaksud dengan siksaan itu, tanda kutip di sini berarti siksaannya. Artinya kita akan merasa terganggu kalau kita safar karena ada perubahan dan harus ada adaptasi kembali. Subhanallah, walaupun misalnya kita safar ke umroh dan haji, ya, kemudian kita misal anggap di hotel kita memesan menu makanan Indonesia, tetap saja berbeda, ya. Untuk menyamakan kualitas makanannya sama dengan makanan di negeri kita tercinta itu tidak mungkin, ya. Bisa kita katakan, ya, pasti akan ada perbedaannya, pasti akan ada perbedaan. Kami setiap kali bawa jemaah dan misalnya ada saja chef, ya, chef dari Indonesia yang masak misalnya, tentu kita tidak katakan tidak enak ya, tetapi akan berbeda dengan kalau kita makan di Indonesia dan suasananya Indonesia, ya, akan berbeda sekali. Maka itu mungkin yang dimaksudkan tanda kutip di sini dengan siksaan. Jadi jangan disalahpahami ya. Jadi memang orang-orang itu kalau safar maka akan
mungkin terganggu dengan safar itu, dan Nabi SAW merincikan jenis-jenis gangguannya itu. Di sini dikatakan, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Karena bisa saja dalam safar itu seseorang di antara kalian terganggu makanannya, minumannya, dan juga ya, kemudian yang ketiga tidurnya. 3 hal yang paling mendasar yang setiap hari kita lakukan sebagai rutinitas dalam kehidupan kita. Pasti kita makan, pasti kita minum, pasti juga kita ya istirahat ya gitu. Saya subhanallah sering merasakan itu ya. Saya tidak tahu kalau teman-teman masya Allah bisa langsung tiba-tiba adaptasi. Karena kami sering kali safar misalnya umroh, walaupun masuk di hotel bintang 5 di Mekah dan Madinah. Atau kita misalnya safar umroh plus Turki, plus Spanyol, beberapa program yang kami buat di Uhud Tour untuk mengenang sejarah-sejarah Islam, plus Aqsa misalnya ya. Jadi mungkin kita turun di hotel bintang 5, mungkin juga di situ makanan prasmanan bagi mereka sudah sangat luar biasa. Tapi subhanallah tidak semudah itu. Di hari pertama tidak semudah yang kita bayangkan kita bisa langsung beristirahat gitu. Kalaupun kita istirahat misalnya, kalau kita bangun, tiba-tiba kita melihat suasana yang berbeda, ya, bukan di rumah kita, bukan di lingkungan kita, akan berbeda sekali. Kalau Mekah sama Madinah ada hiburannya karena ke Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Tapi kalau negeri-negeri lain tidak seperti itu. Turki sangat indah, ya, sangat indah. Istanbul itu sangat indah. Termasuk kota yang saya favoritkan ya, adalah kota itu. Dari beberapa banyak kota yang sudah kami Allah mudahkan kunjungi di muka bumi ini ya, di Eropa, di Amerika, di beberapa negara di Afrika, ya di Asia sendiri. Tapi Turki itu punya nilai tersendiri, apalagi kalau berhubungan dengan negara Eropa ya, karena dia berada sebagian di Eropa, sebagian di Asia, dan terdengar azan, terkumandang kayak kita lagi di Indonesia. Tapi arsitektur bangunan berbeda, cuaca berbeda, gitu ya, makanan berbeda. Mungkin bagi mereka makanan itu sudah sangat luar biasa, tapi saya dan teman-teman jemaah pada saat mengkonsumsi makanan mereka, enak gak ya? Ya enak sih, tapi ada sinya gitu ya. Seakan-akan ya pasti lebih enak negeri kita. Nah itu sudah umum terjadi. Itu sudah umum terjadi. Bahkan kadang-kadang kami makan juga di restoran Asia atau restoran Indonesia, juga tidak bisa menemukan menu yang luar biasa yang seperti di negeri kita. Misalnya dengan Masya Allah kita bisa dapatkan apalagi di kota-kota besar, dengan begitu gampangnya restoran-restoran Nusantara yang sangat nyaman dan enak untuk dikonsumsi. Dan Nabi SAW sebutkan yang makanan itu. Ya. Karena lidah seseorang kalau terbiasa dengan satu jenis makanan kan sudah nyaman dia. Maka sulit untuk dia beralih ke yang lainnya misalnya. Bisa, bukan tidak bisa, tapi sulit adaptasinya. Gitu. Itu juga dengan minuman. Ya. Minuman misalnya. Ya. Di beberapa negara makanan dan minuman ini mungkin mereka terbiasa dengan yogurt yang asin. Mereka terbiasa selalu menunya roti, jarang sekali makan nasi misalnya. Dan kita tidak terbiasa dengan itu. Ya. Ada bahkan di antara jemaah, Masya Allah, selama safar, tidak konsumsi, tidak bisa makan. Saya sempat tanya, kenapa Bapak nggak makan, Ibu nggak makan? Waduh, nggak bisa Ustaz, nggak terbiasa. Itu kita nggak bisa salahkan. Ya, karena memang sudah teradaptasi dengan kebiasaan makanan-makanan kita. Nah, begitu juga dengan tidur, ya istirahat. Walaupun di hotel bintang 5, tadi saya bilang, mungkin agak berbeda sekali. Kita pada saat tidur di tempat tidur kita sendiri, walaupun dikontrakan gitu ya. Karena adaptasi kita sudah terlalu mendalam. Ya. Nah seperti itu digambarkan oleh manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga sekaligus saya tarik sebuah benang merah. Kalau ada di antara jemaah kita yang menyampaikan kepada saya atau minta saran ya, orang Indonesia tapi ingin nikah sama orang asing, ya, walaupun negeri tetangga, maka saya sering membahasakan sebaiknya dipikirkan baik-baik gitu, ya, karena butuh adaptasi. Saya seorang Indonesia nikah sama orang bule, mereka punya pola pikir, pola makan, pola tidur yang berbeda sama kita. Mungkin juga tekstur dan segala macam tubuh dan segala macam ini agak berbeda, ya. Mungkin seseorang merasa bangga karena adanya kelebihan paras wajah ataupun warna kulit. Tetapi subhanallah butuh adaptasi. Dan itu berbeda kalau mereka memang dasarnya lahir di Indonesia. Karena sudah terbiasa dengan adaptasi cuaca dan segala macam dengan makanannya itu berbeda. Kayak orang-orang turunan tapi tinggal di Indonesia dan sudah lahir di Indonesia itu berbeda. Itu sama dengan kita semua orang Indonesia gitu ya. Tetapi kalau orang yang asing yang baru mau adaptasi ini luar biasa gitu. Ya. Beberapa orang yang datang minta saran sama saya, maka saya bilang saran saya pribadi tentunya, tapi terserah kepada Bapak Ibu ya. Saran saya pribadi maka lebih baik pilih orang Indonesia saja, ya.
Mungkin beda kota, oke lah. Tetapi satu negara itu jauh lebih aman. Beda kota aja kadang-kadang masih sering ada acara mudiknya, ada mungkin jenis makanan tertentu yang dianggap enak gitu ya, tapi mungkin bagi kita tidak ya. Seperti saya pernah diundang tablik akbar di beberapa wilayah waktu itu ya, saya tidak usah sebutkan. Tetapi pada saat dihidangkan makan, saya pun memang senang dengan kuliner, tapi bagi saya masih ada yang kurang gitu ya. Cuma orang yang mengatakan, oh kami itu makanan kami paling terenak di wilayah sini dan segala macam dan seterusnya. Mereka dengan lahapnya makan. Saya saya makan untuk menghormati mereka, tetapi saya tidak temukan seperti tes yang saya sudah adaptasi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun misalnya, atau 30 tahun di satu wilayah gitu kan. Nah seperti itu gambarannya. Sama juga dengan menikah itu ya. Pasti akan berbeda sekali. Maka kita melalui dunia ini sebentar. Kenapa kita tidak coba dengan yang sudah Allah mudahkan, dan itu fitrah. Makanya Nabi SAW katakan di sini, safar itu datang ke negeri orang, berbeda cuaca, berbeda segala macam makanan, minuman, itu bagian daripada tanda kutip siksaan di sini, ya. Dan disebutkanlah karena ada perubahan makanan, perubahan minuman, dan juga perubahan tidur, ya seperti itu. Baik, pelajaran kedua yang bisa diambil adalah adanya perintah Nabi SAW agar seseorang di antara kita bila sudah selesai dari hajatnya di satu negeri, di satu kota, maka sebaiknya segera dia kembali ke negerinya, kepada keluarganya, kepada lingkungannya yang dia sudah biasa adaptasi. Jadi sangat luar biasa ajaran Islam ini ya, agar seseorang itu tidak berada dalam kesedihan yang berlarut misalnya, atau pengorbanan yang berlarut ya. Mungkin teman-teman yang biasa safar tahu itu. Kadang-kadang kita itu safar, nginap di hotel bintang 5 pun, kita pakai fasilitas transportasi yang bagus pun, pada saat kita pulang ke negeri kita tuh baru terasa kayak ada keletihan sampai kita butuh sehari, 2 hari, 3 hari untuk coba kembali istirahat. Padahal sebenarnya kita juga mungkin selama safar kita tamasya ataupun kita sedang melaksanakan ibadah, tapi tetap saja misalnya haji dan umroh ya, tetap saja subhanallah pada saat pulang seperti ada satu hal yang membuat kita butuh istirahat. Kenapa? Karena memang di sana ada keletihan tanpa kita sadari. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Baik, jadi adanya perintah Nabi SAW agar kita segera kembali ke lingkungan kita. Dan ada beberapa orang sahabat yang menyampaikan, kami adalah sekelompok anak-anak muda yang datang ke Madinah dan ingin belajar dari Nabi SAW. Tapi di saat Nabi SAW sudah melihat gelagat-gelagat kami, sebenarnya kami sudah rindu dengan negeri kami. Ini sahabat datang ke Madinah ketemu dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW segera memerintahkan kami untuk kembali kepada keluarga kami. Padahal Madinah lebih mulia. Kan itu. Nah seperti itulah kurang lebih fitrahnya ya. Allahu a'lam. Baik, kita masuk bab setelahnya, bab 176 teman-teman sekalian, judulnya bab anjuran mendatangi keluarga pada siang hari dan makruh datang di malam hari tanpa keperluan. Bab ini sebenarnya menjelaskan beberapa hadis tentang adab orang yang safar kalau pulang, terutama kaum laki-laki ya yang memiliki istri, maka ini harus memahami tentang adab syar'inya. Kalau masa dulu tentu orang masih belum memiliki alat komunikasi kayak kita sekarang, telepon misalnya atau yang semisalnya, sehingga akhirnya mereka kalau datang mereka kesannya kayak buat kejutan ya, karena tidak bisa diprediksi masa itu orang juga transportasinya dengan unta, dengan kuda, misalnya perjalanan 2 hari 3 hari bisa jadi 4-5 hari ya, belum lagi kalau menghadapi kendala-kendala kayak cuaca yang sangat dingin ya, adanya turun salju, turun hujan yang deras, adanya banjir, adanya perampok-perampok jalan di masa dulu tuh luar biasa ya. Kita harus bersyukur alhamdulillah di masa kita sekarang hampir kita bahasakan lah hampir seluruh ini aman kalau safar ya. Kecuali teman-teman kita subhanallah yang lagi diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Palestina, semoga Allah berikan mereka kemenangan dari musuh-musuh mereka dan Allah berikan mereka kemerdekaan sebagaimana dikaruniakan kepada kita. Allahumma amin. Mungkin mereka yang di masa sekarang terganggu. Makanya cukup banyak orang yang melihat ini dan greget gitu ini. Kenapa di masa sekarang ini sudah keamanan dirasakan oleh setiap negeri, setiap orang punya kebebasan dalam menganut agama, menentukan jalan hidupnya, malah masih ada model-model orang-orang Yahudi ini yang memang tetap saja mau melakukan permasalahan-permasalahan dengan orang, dengan merampas wilayah mereka, dengan segala macam argumentasi yang mereka sampaikan, membantai anak kecil, perempuan dengan hujah atau alasan bahwasanya mereka akan lahir sebagai teroris. Ini sangat unik gitu, ya. Alasan-alasan yang tidak masuk akal dari kalangan syaitan-syaitan manusia yang luar biasa ya. Semoga Allah memenangkan kaum muslimin karena ini sudah sangat menjengkelkan ya. Dan alhamdulillah kita sangat mengapresiasi negeri kita di mana pemerintah dan juga ya,
seluruh jajaran masyarakat umumnya, terutama kaum muslimin mendukung perjuangan teman-teman kita di sana. Baik teman-teman sekalian, jadi masa dulu memang itu luar biasa ya. Bagaimana mereka kerepotan kalau untuk pulang ke negeri mereka. Nah dikhawatirkan pada saat sang suami pulang ke rumah, lalu menemukan istrinya lagi berantakan, ya, lagi belum siap untuk melayani dia, sementara mungkin dari safar dia kangen, dia rindu ingin melakukan interaksi biologis misalnya. Maka ini kan akan terjadi permasalahan yang tidak diharapkan ya. Dan ini atau misalnya ada pikiran bahwa saya mungkin terjadi perselingkuhan, mungkin terjadi kecurigaan dan seterusnya. Ini jadi hal-hal yang tidak perlu ada gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ada Maha melihat dan ada malaikat yang ditugaskan 24 jam untuk mengawasi setiap orang di antara kita. Kita menikah bukan jadi pengawas, tapi kita menikah menjadi pendamping ya. Kita dukung kalau ada hal-hal yang positif dan kita ingatkan kalau ada hal yang salah gitu kan. Jadi itu yang perlu kita titik beratkan dalam judul kita ini. Baik, dalam bab ini teman-teman sekalian ada 3 buah hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Namun sebelum kita bacakan hadis ini, saya perlu sampaikan sebuah riwayat di mana Nabi SAW menjelaskan apa yang tadi kami paparkan itu. Kata Nabi SAW, makna hadisnya, kalau seseorang dari kalian pulang dari safar di malam hari, janganlah dia segera pulang ke rumahnya, kecuali dia sudah menyampaikan kepada istrinya, agar istrinya sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Di sini bahasa yang sangat jelas adalah bagaimana dia berdandan untuk menyambut suaminya, selain mempersiapkan dirinya, kalaupun dibutuhkan untuk biologis, atau menghilangkan letih suaminya, mungkin kalau kita sekarang pijat, atau hal-hal yang semisal dengan itu ya, atau menghiburnya, atau misalnya hanya sekedar melepaskan kangen juga misalnya, termasuk dengan ngobrol dan segala macam, walaupun tidak terjadi interaksi biologis. Misal itu semua penting, mungkin juga dengan disiapin makanan yang hangat, yang menyambut pasangan. Semua ini kan hal yang bagus, menjaga keromantisan rumah tangga. Nah itu yang ingin disampaikan dalam pesan yang dalam bab ini tentunya, atau pesan dalam bab ini. Baik, saya akan bacakan hadis pertama dalam bab nomor 176, yaitu bab anjuran mendatangi keluarga pada siang hari dan makruh datang di malam hari tanpa keperluan. Hadis pertamanya nomor 992 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atala ahadukumul ghaiba fala yatruqanna ahlahu lailan." Apabila salah seorang dari kalian bepergian lama, maka janganlah pulang ke keluarganya di malam hari. Dalam satu riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatruqa ar-rajulu ahlahu lailan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang pulang ke keluarganya di malam hari. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian riwayat nomor 2, ya 2 riwayat, ada 2 nomor urut ya, tapi 3 riwayat hadis. Saya langsung bacakan dan sekaligus nanti kita ambil faedahnya insyaallah. Hadis urutan nomor 2 dalam bab ini, tapi ini riwayat nomor 3 tentunya ya. Karena tadi nomor 992 ada 2 riwayat. Riwayat 993 berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailan wa kana ya'tihim ghudwatan aw 'ashiyatan." Rasulullah SAW tidak pernah pulang ke keluarganya di malam hari, tapi beliau mendatangi mereka pada waktu pagi atau sore hari. Hadis ini muttafaqun alaihi atau diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik, riwayat ini teman-teman kembali kepada apa yang kami paparkan tadi di awal ya. Kita kembali kepada keadaan di masa lalu. Di masa lalu teman-teman sekalian biasanya karena tidak ada alat komunikasi kayak sekarang ya, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan tadi ya. Seperti riwayat yang saya bacakan tadi sebelum kita mulai baca hadis dalam bab ini, mungkin supaya perempuan atau istri itu siap dulu ya, sisir rambutnya, bersihkan kemaluannya, maaf, intinya dia dandan sebenarnya, menyiapkan makanan yang hangat misalnya yang cukup untuk pasangannya atau minimal menghiburnya. Maka ada kesiapan itu. Nah, kalau kondisi kita sekarang karena memungkinkan kita untuk telepon ya, menginformasikan sebelumnya, jadwal pulang jelas ya, tiket kita misalnya akan berangkat take off dari satu negara jam sekian, tiba di Indonesia atau Jakarta jam sekian, prediksi dari bandara ke rumah sekian jam misalnya, 1 jam, 2,5 jam misalnya, kita jadi tahu, pasangan kita juga tahu, kita tinggal informasikan, saya akan pulang hari ini misalnya dan seterusnya. Dan itu pada saat safar sudah benar, karena ini sudah tidak asing ya, di handphone biasa kita infokan, saya udah mau take off ya misalnya, atau saya akan tiba Jakarta jam sekian ya. Ataupun pas tiba Jakarta masih menginformasikan saya udah menuju dari bandara ya ke rumah misalnya. Itu semua berarti sudah menjawab ya apa yang sebenarnya menjadi kekhawatiran Nabi SAW dalam hadis ini ya. Jadi maksudnya makanya Imam Nawawi menyebutkan sini makruh, beliau tidak mengatakan haram ya, beliau mengatakan anjuran mendatangi keluarga pada siang hari dan makruh datang di malam hari.
Ya. Jadi maksudnya di sini tidak sampai haram. Artinya kalau memang ada solusinya kayak di masa kita sekarang, walaupun Imam Nawawi rahimahullah waktu hidup ratusan tahun yang lalu beliau wafat ya, 600-700 tahun yang lalu, mungkin belum ada alat-alat komunikasi seperti kita sekarang. Maka beliau sudah punya satu gambaran mungkinnya kemungkinan besar dia akan datang itu akan ada mungkin solusi-solusinya ya. Karena sekarang orang safar sangat luar biasa ya. Beberapa negara bahkan cuma 2 jam, 3 jam penerbangan, 1 jam. Kayak kita dari Jakarta ke Singapura, ke Malaysia misalnya, negara-negara dekat, maka itu tidak terlalu lama untuk mengambil waktu ya. Bahkan sekarang kalau dulu di masa beberapa tahun lalu, tahun 1500-an, dari mulai pertama muslimin banyak yang pergi haji ke Mekah dari Indonesia, sampai tahun 1800-an ya masih pakai kapal laut lah biasanya orang ya di masa itu. Saya dapat informasi datanya itu sampai 7-8 bulan ya baru mereka sampai ke lokasi. Itu pergi, belum lagi pulangnya, kadang-kadang mampir-mampir ke banyak negara ya. Maka itu waktu yang cukup lama, Allahu a'lam. Mohon maaf kalau saya keliru di waktu 7-8 bulan, tapi itu yang saya dapatkan. Apakah 7-8 bulan itu pulang pergi atau hanya pergi saja, tapi yang jelas pada masa itu memang sangat sulit. Kalau sekarang kan, Masya Allah orang take off dari Jakarta ke Jeddah, itu 9 jam. Bahkan Anda bisa umroh dan pulang balik gitu kan. Misalnya Anda take off pesawat pagi jam 7 pagi waktu Indonesia, 9 jam. Ya, 7 tambah 9 berarti sekitar 16 ya, jam 4 sore waktu Jakarta Anda sudah sampai. Itu kurang 4 jam, berarti jam 1 siang waktu Saudi Anda tiba, kalau Anda take off pagi ya. Anda bisa langsung masuk Mekah, Anda umroh, Anda bisa berangkat lagi pulang pesawat malamnya ya. Ini contoh saja kalau ada orang mau melakukannya, makanya bisa tektokan bagi umrah dan balik. Jadi bukan lagi sesuatu yang sulit dan dia bisa komunikasi dengan keluarganya dengan sangat mudah. Maka hal seperti ini yang penting dia sudah menginformasikan. Kalau misalnya dia mau balik dan istrinya bisa siap, maka tidak ada masalah. Tetapi di saat Anda putus komunikasi, maka sunnah Nabi SAW Anda tidak masuk ke rumah di malam hari. Jadi, apalagi kalau misalnya Anda telepon istri tidak jawab dan segala macam, sudah Anda coba mampir dulu ya di mana ya, atau Anda cari penerbangan atau perjalanan yang kira-kira tidak membuat Anda masuk malam hari di rumah agar tidak mengagetkan mereka. Nah, itu kalau misalnya Anda betul-betul tidak bisa komunikasi ya, Anda berada di satu lokasi yang memang tidak ada alat komunikasi dan seterusnya. Allahu a'lam. Baik, bab nomor 177. Lanjutannya, bab doa yang diucapkan apabila musafir pulang dan melihat negerinya. Dalam bab ini kata Imam Nawawi rahimahullah ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah disebutkan dalam bab takbir musafir apabila menaiki bukit. Ya. Lalu beliau menyebutkan potongan hadisnya. Jadi sini sebuah hadis saja, hadis riwayat Muslim, dan ini urutan 994 dari awal belajar. Berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, jadi ada hadis Ibnu Umar sudah disebutkan di bab takbirnya musafir apabila menaiki bukit, itu juga menyinggung masalah ini, dan ini riwayat yang mirip tapi hanya menukil tentang doa yang dibaca pada saat seseorang masuk ke negerinya pulang dari safar. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Aqbalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dhahiril Madinah qala aibuna ta'ibuna 'abiduna li rabbina hamidun falam yazal yaqulu dzalika hatta qadimna al-Madinah." Kami pulang bersama Nabi SAW hingga ketika kami sampai di satu tempat di mana kota Madinah terlihat dari situ. Sudah mulai nampak kota Madinah. Beliau SAW terus mengulang-ulangi doa ini. Aibun, kami kembali ya. Taibun, bertaubat kepada Tuhan kami. Abidun, beribadah. Li Rabbina hamidun, dan kami memuji Tuhan kami. Maka beliau terus mengulang-ulangi membaca ini hingga kami memasuki Madinah. Jadi 4 potongan ucapan Nabi SAW ini terus diulang-ulangi. Ini sudah kita singgung juga di awal-awal bab kitab safar ya. Yaitu aibun, kami kembali. Maksudnya kami bersyukur kepada Allah karena kami berhasil kembali ke negeri kami. Itu diucapkan dari mulai terlihat sampai kita masuk ya. Anda di pesawat Anda bisa lihat misalnya dari jendela kalau nampak, oh sudah nampak itu ya pulau kota kita misalnya ya. Atau misalnya Anda lihat di peta ya, kalau sekarang TV-TV itu kan sudah ada ya rute perjalanan. Kita bisa melihat ya, sudah sangat dekat misalnya. Ada kamera bahkan ya. Yang beberapa pesawat yang canggih itu sudah ada kamera, kita bisa
arahkan kamera kita keluar, kita bisa melihat gitu ya. Subhanallah, ini kuasa Allah SWT. Entah ke depannya bagaimana lagi teknologi ya. Tapi misal Anda melihat itu, Anda sunnahnya membaca ini. Ya. Atau Anda naik mobil, naik kereta, nampak atau diinformasikan sebentar lagi kita akan tiba di kota Jakarta misalnya. Atau di Surabaya, atau di Semarang, atau di kota-kota lain. Maka Anda membaca aibun. Kami telah kembali ke negeri kami. Maksudnya ini seakan-akan kita mengikrarkan syukur kepada Allah karena kita berhasil kembali. Taibun. Kami bertobat kepada Tuhan kami. Bisa masuk maknanya adalah kalau selama perjalanan ternyata ada hal-hal yang keliru. Ya, maka kami bertobat pada Tuhan kami. Kemudian abidun. Kami selalu berikrar untuk beribadah pada Tuhan kami. Artinya safar atau tidak safar kami tetap akan beribadah kepada Tuhan kami. Kemudian yang keempat, li Rabbina hamidun. Dan kepada Tuhan kami selalu memuji. Maksudnya Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran dua, kedudukan Anas radhiyallahu anhu yang menyampaikan riwayat ini kepada kita. Sebagaimana juga sebenarnya di hadis nomor 993 tadi ada juga riwayat Anas ya. Itu juga bisa kita tambahkan sebagai faedah kedudukan Anas radhiyallahu anhu yang menyampaikan riwayat itu. Baik teman-teman saya, sini keutamaan Anas karena menyampaikan riwayat, dia berkata, kami datang safar bersama Nabi SAW, lalu dia mendengarkan Nabi membacain dan menyampaikan kepada kita, aibuna, taibuna, abidun, Rabbina hamidun. Ya, maka beliau mengatakan Nabi terus mengulang-ulangi dan kemudian itu dibaca sampai tiba di kota Madinah. Pelajaran kedua adanya sunnah untuk membaca doa ini pada saat kita masuk ke negeri kita. Baik, dua bab terakhir teman-teman sekalian, 178 dan 179. 178 berbunyi bab anjuran bagi orang yang baru datang bepergian untuk terlebih dahulu datang ke masjid yang berdekatan dengan rumahnya dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Ini salah satu sunnah Nabi SAW kalau datang safar, teman-teman sebelum ke rumah, mampir sholat dulu 2 rakaat. Ini kalau memungkinkan, ini sunnah. Misalnya, datang dari safar, Anda masih memungkinkan wudu, ada musola di bandara. Alhamdulillah, rata-rata bandara kita kan ada musola ya. Saya belum mendatangi semua kota di negeri kita tercinta ini, tapi umumnya yang saya datangi ada saja musola. Jadi kalau masih memungkinkan kita wudu, lalu kita sholat 2 rakaat. Niat, ya, sholat pendekatan diri kepada Allah SWT atau dikenal dengan tatawwu, ya. Hanya menjalankan sunnah Nabi SAW, Anda bebas baca surah apa saja, intinya 2 rakaat. Ya. Maka ini termasuk sunnah Nabi SAW. Disebutkan di sini ada sebuah hadis saja, hadis nomor 995 dari awal belajar, berbunyi dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka fi raka'atain. Bahwa bila Rasulullah SAW datang dari safar, maka beliau memulai dengan masjid, lalu beliau sholat 2 rakaat di dalamnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran penting kepada kita, bahwasanya pentingnya seorang muslim tidak pernah berhenti beribadah kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di saat safar dia terbiasa dengan sholat jamak qasar misalnya, ya, sholat jamak qasar. Maka di sini teman-teman sekalian dia menunjukkan kepatuhannya kepada Allah SWT. Saya telah kembali ke negeriku ya Allah, saya siap kembali mengerjakan sholat sebagaimana hukumnya mukim, ya. Dan kita mulai dengan 2 rakaat sambutan kita datang ke negeri kita. Kita ambil pelajaran dari hadis ini 2 tentunya. Yang pertama adalah kedudukan sahabat yang menyampaikan kepada kita riwayat ini, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Kemudian pelajaran yang kedua adanya sunnah Nabi SAW untuk sholat 2 rakaat di masjid terdekat, bisa di bandara atau bisa dekat rumah Anda sebelum masuk ke dalam rumah. Yang terakhir bab yang dalam kitab safar ini, kitab nomor 7 ya, kita akan baca bab nomor 179. Di sini ada 2 buah riwayat yang diangkat tentang bab haramnya seorang wanita melakukan safar sendirian. Baik, hadis pertama teman-teman sekalian nomor 996 yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa layla illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Tidak halal, ya, di sini artinya tidak boleh, ya, bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan safar sejauh sehari semalam kecuali bersama dengan seorang mahram. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Riwayat nomor 2-nya saya langsung bacakan saja, dan ini urutan 997 dari awal belajar, nanti sekaligus kita berbicara tentang masalah hukum ini tentunya insyaallah ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengarkan Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram wa la tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhi mahram. Faqala lahu rajul ya Rasulullah inna imra'ati kharajat haja wa innik tutibtu fi ghazwati kada wa kada. Qala intaliq fa hujja ma'a imra'atik.
Janganlah seseorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali bila wanita tersebut disertai oleh mahramnya. Dan janganlah seseorang wanita melakukan safar, kecuali bersama mahramnya. Maka seorang laki-laki bertanya, mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya istriku keluar pergi haji, sementara saya atau aku sendiri telah diwajibkan ikut perang, ini dan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik, dari bab ini dan riwayat ini teman-teman sekalian memang sedikit sensitif ya, karena membahas tentang khusus masalah wanita. Bagaimana mereka dalam syariat Allah SWT, asal hukumnya mereka tidak boleh safar tanpa mahram. Dan kita harusnya melihat, terutama bagi ibu-ibu ya, melihat hikmah dalam syariat Allah SWT. Dan jangan terbawa hanya sekedar perasaan atau emosi saja. Lalu mengatakan kenapa laki-laki bisa dan perempuan tidak boleh misalnya. Karena ini adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita perlu rincikan masalah asal hukumnya wanita safar tanpa mahram tidak boleh dalam Islam. Nanti kita akan sebutkan ada pengecualian tentunya. Di antaranya adalah tadi sudah jelas sekali hadisnya ya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafir masirata yawmin wa layla illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Jadi tidak halal ya seorang wanita itu berangkat perjalanan sehari semalam ya kecuali dengan mahramnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan la tusafirul mar'atu thalathan illa wa ma'aha mahram. Hendaklah wanita tidak boleh safar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kalau hadis yang tadi kita bacakan sehari semalam, hadis yang baru juga saya sebutkan tapi tidak ada di buku kita, itu 3 hari 3 malam ya. Kemudian juga ada riwayat yang lain diriwayatkan oleh Bukhari, la tusafir mar'atu yawmaini illa wa ma'a zawjaha aw dhu mahram. Ya, hendaklah wanita tidak safar selama 2 hari kecuali bersama suami atau mahramnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di antara hikmah yang perlu kita garis bawahi di sini adalah larangan safar ini untuk maslahat wanita. Ini mirip kalau kita coba melihat hikmah daripada kenapa wanita kalau menikah harus ada walinya. Laki-laki kan tidak perlu ada wali, itu ayah kandungnya. Kenapa wanita kalau keluar rumah harus izin sama orang tuanya atau kalau sudah nikah diizin sama suaminya, gitu kan? Kalau tidak malah dilarang dalam agama, bahkan kena laknat malah malaikat kalau keluar tanpa izin suami dari rumahnya sampai dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Apa kira-kira hikmahnya di sini semua? Di sini juga safar tidak boleh kecuali dengan mahramnya. Semua itu untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan wanita. Agar Anda betul-betul mulia. Misal contoh. Kalau seandainya seorang wanita menikah dan ada walinya di situ, ada ayahnya. Misal saya melamar seorang wanita, lalu kemudian di situ ada ayahnya. Yang muncul di benak saya sebagai laki-laki adalah ini umumnya. Oh ternyata perempuan ini punya laki-laki juga yang membelanya. Walinya kan ayahnya, gitu kan? Maka tentu itu akan menjadi tameng yang sangat kuat kalau muncul naudzubillah di benak seorang laki-laki untuk berbuat jahat dan zalim kepada perempuan tersebut. Ya, subhanallah, adanya laki-laki lain itu, walaupun anak kecil, sudah cukup membuat seperti sebuah tameng untuk kebaikan si wanita. Misal contoh, ada perempuan jalan sendiri dengan ada perempuan yang jalan dengan membawa anak kecil, walaupun laki-laki. Walaupun anak kecil, ya, tapi seorang laki-laki misalnya. Itu sudah cukup membuat orang punya kehati-hatian untuk menyerang si wanita tersebut. Ini perumpamaan saja ya. Jadi sebenarnya tujuannya demi kebaikan wanita. Jadi ibu dan hai muslimah, hai ukhti muslimah, fahami baik-baik hikmah daripada larangan tersebut. Larangannya hanya karena maslahat buat Anda. Supaya Anda tidak terkena gangguan, fitnah, segala macam. Tentu beda, Anda safar sendiri, Anda bersafar dengan orang lain. Ya. Ada seseorang bersama anaknya, bersama saudaranya, bersama suaminya, bersama ayahnya, pamannya, misal ponakannya, pasti akan ada tameng gitu ya. Ya, orang-orang pun tidak akan berani berbuat macam-macam dengan si wanita ini, kecuali memang dia sangat tajarruk, betul-betul dia sangat melampaui batas si laki-laki itu, mungkin dia akan mengganggunya. Kalau tidak, maka seharusnya tidak terjadi. Kan begitu. Nah itu hikmahnya adalah yang sangat besar untuk menjaga wanita. Mirip dengan juga kenapa wanita disuruh berhijab, kenapa laki-laki tidak berhijab. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dzalika adna alla yu'zain. Tujuan utama agar si wanita tadi tidak diganggu, gitu kan? Karena perempuan jalan pakai jilbab dengan perempuan tidak pakai jilbab akan sangat besar sekali perbedaannya. Saya pernah lihat cuplikan seorang wanita mengadakan eksperimen di Amerika. Wanita yang sama dia jalan sekali tidak berhijab, yang satu berhijab. Ya. Yang waktu saat dia jalan tidak berhijab, banyak sekali orang laki-laki mengganggunya di jalan. Pada saat dia berhijab tidak ada satupun yang mengganggunya. Subhanallah, hanya kain di kepala.
maka Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta lebih faham tentang kebutuhan dan juga hal-hal yang menyelamatkan seorang dari hal yang membahayakannya. Baik, ada beberapa keadaan teman-teman sekalian di mana wanita boleh safar tanpa mahram. Ini kalau tadi bicara tentang masalah safar umum. Tapi misal, kalau dia harus hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Ya, ada di antara sahabiat-sahabiat Nabi yang memang mereka keluar, hijrah. Karena di negeri itu mereka disiksa. Ya. Sekarang kalau teman-teman kita dari Palestina dapat jalan untuk bisa meninggalkan, mohon maaf, ya, demi untuk menyelamatkan jiwanya, dia harus hijrah. Kalau tidak terjadi pembantaian, maka itu tidak butuh tunggu mahram. Begitu juga pada saat misalnya dikhawatirkan terjadi sesuatu yang berbahaya bagi wanita tersebut. Ya. Misalnya dia berada di satu komunitas, di komunitas itu dia selalu diganggu. Banyak laki-laki nakal, iseng, segala macam. Dan mereka selalu mengejarnya. Dia pindah kemanapun, kontrakan tetap dikejar. Dan mengganggu, bisa diperkosa, bisa segala macam. Lalu dia pindah ke kota lain, dia harus safar. Ini tidak butuh mahram, misal. Kemudian juga masalah ulama menyebutkan melunasi utang dan mengembalikan barang titipan. Ya. Kalau dia harus bayar utangnya ke satu negeri, kalau zaman sekarang kan alhamdulillah sudah ada transfer dan segala macam ya. Tapi di masa dulu, ini ada satu hukum yang dibahas oleh ulama, dibolehkan kalau ada titipan amanah ataupun ada ya, utang yang dia harus bayar dan masa itu orang tidak bisa transfer. Susah juga titip sama orang. Maka mereka kemudian safar untuk membayar utangnya lalu kembali lagi. Ya. Maka itu ada sedikit pendapat ulama dibolehkan. Atau misalnya dia rujuk dari nusyul. Pembangkangan terhadap suami. Misalnya dia safar ke satu kota karena dia nusyul. Dia bangkang sama suaminya. Kemudian dia merasa bersalah bertobat. Dia harus kembali segera ke suaminya dengan taubat nasuha. Makanya juga tidak butuh suami datang menjemputnya. Dia sudah boleh kembali segera mungkin ya. Begitu juga dengan safar bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah di sini. Di saat memang terdapat keamanan. Nah, di sini kita perlu rincikan nanti ya. Ulama memberikan syarat-syarat misalnya harus dalam kondisi memang aman, selamat dari godaan ya. Kemudian safar wanita itu ada juga temannya dari wanita yang lain ya. Misalnya kayak satu grup orang umroh atau haji, memang ada teman-temannya dari wanita-wanita lain ya, yang memang sekamar sama dia atau sejenisnya. Kemudian mengenakan pakaian yang syar'i yang juga tidak menggoda orang lain. Dia tidak digoda, dia juga jangan menggoda orang lain ya. Kemudian safar dengan angkutan yang jelas gitu ya. Pesawat kalau kita sekarang, bus misalnya yang memang aman gitu, nggak ada masalah buat dia. Contoh. Kemudian juga ada beberapa tentunya yang disebutkan oleh para ulama, diambil dari fatwa Majelis Ifta di nomor 92 ya, tentang masalah hukum wanita safar tanpa mahram. Ya, mereka ada pengecualian seperti ini. Nah kemudian ada Al-Imam Abul Hasan bin Battal dalam syarah Al-Bukhari di jilid 4 halaman 530 beliau mengatakan Malik, Al-Auza'i dan Asy-Syafi'i serta jumhur ulama berpandangan bahwa safar wanita pada haji yang wajib selama bersama wanita yang merasa aman walaupun tanpa mahram dibolehkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berhaji dan saat itu ikut pula para wanita yang merupakan tetangganya. Pendapat yang membolehkan ini adalah pendapat Atha, Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin dan Hasan Basri. Jadi memang ada pendapat ulama yang menyebutkan tentang masalah ya, bolehnya kalau perjalanan ibadah seperti ini. Ya, walaupun di sini cukup banyak khilaf di antara pendapat ulama, ada juga ulama mengatakan sama sekali tidak boleh. Bahkan kewajiban haji gugur dari seseorang wanita selama tidak ada mahram yang menemaninya. Tapi ini pendapat-pendapat ulama, khilaf di antara mereka tentang masalah tersebut. Karena kalau masalah haji dan umrah cukup banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan kalau para wanita di masa-masa dulu itu ada di antara mereka memang yang safar tanpa mahram, di antaranya seperti kasus tetangga-tetangganya Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi yang sudah disebutkan ya. Dan itu tentu kalau teman-teman ingin lebih mendalami bisa membaca cukup banyak artikel teman-teman kita yang membahas masalah ini ya. Saya melihat juga di sini ada pendapat dan cukup panjang lebar dijelaskan oleh Ustaz Abdullah Tausik Hafizahullah dalam rumaisa.com. Saya lihat cukup bagus ya masalah perbedaan pendapat ulama berhubungan dengan masalah berikut khilaf-khilaf di antara mereka dan tarjih atau pembenar argumentasi maksudnya masing-masing itu sangat bagus ya.
Judulnya Berhaji Tanpa Mahram. Nanti bisa Anda lihat insya Allah. Setelah kajian ini, maka Anda akan lebih banyak bisa memahami apa yang kami sampaikan. Tapi tadi saya sampaikan secara global tentunya berhubungan dengan masalah ini. Ya, Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, ini kurang lebih gambaran bahasan kita dan kedepannya insya Allah kita akan masuk ke kitab nomor 8, masalah kitab keutamaan-keutamaan. Memang begitu ya disebutkan, kitab Fadail. Dan bab pertamanya nanti itu bab nomor 180 dari awal kita belajar bab keutamaan membaca Al-Quran. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Tidak pernah lupa kita doakan dan saya juga mendoakan teman-teman sekalian agar semua mengikuti acara ini baik online ataupun offline, baik juga Anda langsung live atau siaran ulang agar tentunya semua hajat-hajat dunia dan akhirat Anda dikabulkan oleh Allah SWT, dimudahkan dan diberkahi, serta juga semoga semua kesalahan diampuni dan dimaafkan oleh Allah SWT, semua amal selalu diterima. Dan jangan lupa selalu doakan juga, dan saya juga mendoakan teman-teman sekalian agar negeri kita selalu terjaga persatuan, kesatuan, dan juga kemerdekaannya. Allah berikan hidayah para pemimpin untuk menjalankan tugas amal dengan baik. Juga Allah menjadikan masyarakat untuk selalu gotong royong dengan pemerintah pada hal-hal yang tidak melanggar agama, sehingga terjadilah keharmonisan dalam pimpinan atau negara kita ini. Dan semoga Allah mudahkan utang negeri kita terbayar dengan semudah-mudahnya. Dan kita selalu doakan agar negeri kita terselamatkan dari segala macam mara bahaya, bencana alam, gangguan negeri lain, dan seterusnya. Dan semoga saja negeri kita menjadi contoh bagi negeri-negeri lain. Dan selalu kita doakan juga teman-teman kita di Palestina, terutama di Gaza dan Rafah. Jangan lupa mereka teman-teman sekalian, bantu dengan doa Anda, bantu dengan harta Anda, bantu apa yang Anda mampu bantu. Dan cukup banyak sekarang yayasan yang membantu itu, termasuk Basnas sendiri. Alhamdulillah pemerintah kita membuka peluang untuk bisa menyumbang, maka jangan sia-siakan. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.